Bismillahi walhamdulillah Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala ta'ala fi ukhra wa dzakirina Allah wa dzakira ta'ala Allah maghfiratan wa ajran azima. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus para pesan sahabat yang saya hormati, khusus Ustaz Irwan Supriyadi dan juga Ustaz Yusuf saya hormati, para segenap imam ratib saya hormati, seluruh jamaah sahabat ummah baik yang ada di Salangangka, dari Villa Mutiara, Mustika, Ustaz Hada yang saya hormati, dari Pasir Timus, Wangkal yang saya hormati, dan juga seluruh saudara saya dan jamaah sahabat ummah yang hadir pada malam hari ini, termasuk Aiman dari situ yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, hidayah, inayah, rahmat, kasih sayang kepada kita malam hari ini kembali Allah menghadirkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama muzakarah, belajar bersama untuk menambah hasanah pemahaman tentang agama kita dan menyadari pentingnya ilmu karena sebagai cahaya yang akan menuntun kita. Semoga malam hari ini kita semua dianugerahkan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita amalkan, karena kita tidak hanya sebagai kolektor ilmu, bagusnya itu sebagai pengamal ilmu. Jadi bukan sebatas kolektor ilmu ya, tapi pengamal ilmu, karena manisnya ilmu itu kalau sudah diamal buahnya. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para ulama Allah dan kekasih-kasihnya Allah. Semoga keberkahan ilmunya Allah turunkan kepada kita malam hari ini, dan kita juga berharap semoga mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini seperti biasa di malam Ahad keempat. Saya ngomongnya nggak minggu ya, Ahad ya. Malam Ahad keempat. Satu-satunya hari yang pakai asma Allah cuma Ahad. Makanya kalau ngaji malam Ahad itu berat. Saya ulang, satu-satunya hari yang pakai nama asma Allah ya malam Ahad. Godaannya berat. Maka hebat nih kalau malam Ahad masih hadir ke pengajian, dan Allah kasih istiqomah. Harusnya kan buat weekend benar ya. Tapi kita bisa tabatin kita di majelis ilmu, belajar bareng insyaallah. Dan malam hari ini sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, saya hanya ingin, karena kitab Al-Hikam ini memang kajian ilmu tasawuf ya, artinya sering saya sampaikan bahwa tasawuf itu bukan ilmu kebatinan, ilmu batin tetapi bukan ilmu kebatinan. Ini harus kita luruskan dulu pemahaman ini. Dan kalau kisi-kisinya ini, kalau boleh saya mengulang tentang ilmu tasawuf ini, itu sesuai dengan yang huruf ada di huruf tasawuf itu sendiri. Jadi ini harus kita lalui ini, dan harus jadi pengamalan. Jadi kalau mau belajar ilmu tasawuf, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dari huruf tasawuf itu ta. Ini pintu gerbang awalnya, yakni taubat. Taubat itu bukan amaliyah zohir,
Taubat itu amaliyah batin. Taubat itu artinya apa sih? Hah? Taubat itu artinya apa? Hah? Taubat itu artinya apa? Nah kan nggak ngerti ya. Taubat deh ya. Taubat itu kembali. Berarti kita yang selama ini misalkan, maksudnya kembali ke jalan Allah ya. Misalnya selama ini kita banyak melakukan pelanggaran, kelalaian, misalkan sering meninggalkan perintah Allah. Nah orang yang taubat itu kembali ke jalan Allah. Itu memang diniatkan pertama dengan ada penyesalan, terus ada azam yang kuat. Kita mah kan tobatnya masih bolak-balik, benar ya. Kadang tobat, kadang kumat, kadang kumat, kadang tobat gitu terus gitu. Nggak tobat. Ya tobat itu ada penyesalan cirinya itu. Penyesalan bahwa kita banyak melaksanakan dan niat yang kuat tidak mengulangi kesalahan lagi, kembali ke jalan Allah. Taubat. Yang keduanya mah tasawuf. Shotnya. Shot itu safwatul qulub. Jadi bicara tasawuf bukan bicara johir, bukan pembersihan johir, tapi pembersihan hati. Jadi menata hati. Berarti ini bicara batin tapi bukan kebatinan ya. Di atas Pak, nggak apa-apa Yuri. Di atas nggak apa-apa. Iya, pembersihan hati. Karena ini ngambil dari hadis baginda Nabi, ini juga hadisnya kita hafal betul. Bahwa manusia itu tergantung apa yang ada di segumpal daging di tubuhnya. Kalau segumpal daging itu baik, maka semuanya yang dimaksud adalah kolbu, hati. Walaupun kalau bahasa Arab kolbu itu kalau diterjemahkan jantung. Karena kolb yukolib itu apa? Yang bolak-balik ya. Bisa keras, bisa lembut. Makanya ada, kalau pada tahapan awal kita kajian tasawuf tentang bicara kolbu, ada ulama itu membagi, ada kolbun marid, ada kolbun mayit, ada kolbun salim ya. Orang kafir itu kolbunnya kolbun mayit, orang munafik itu marid, hatinya sakit. Atau dalam bahasa yang lain ada waqasiyat kulubum. Kalau kemarin kan kita bicara itu ya, tentang hati. Bahwa yang Muhammad, kalau saya tidak salah mengingatkan pelajaran ulangannya, yang buta bukan mata kepala tapi mata hati. Payah sebelumnya, sehingga manusia itu kedudukannya menjadi rendah. Balhum adhal, ayatnya begitu. Nah bicara tasawuf berarti safwatul qulub, pembersihan hati dari segala macam yang mengotori hati. Karena hati ini kan benar, kalau bahasa di tasawuf kan qalbul mukmin baitullah. Hati orang mukmin itu baitullah. Kalau yang syariat yang di sana maksud saya itu buatan Nabi Ibrahim. Baitullah buatan Nabi Ibrahim. Yang buatan Allah yang di mana? Ya, yang ada di diri kita. Hati kita. Kadang bicara bait itu rumah, kalau di bahasa Indonesia belum tentu rumah tempat tinggal kita. Bahkan kalau di dalam Mishkatul Anwar, ini saya kaji di, saya gandeng, ada Tanwirul Qulub namanya kitabnya, ada Mishkatul Anwar Imam Ghazali. Ketika misalkan ada kita dengar hadis gini bahwa malaikat itu tidak masuk selama rumah ada patung dan anjing gitu ya, di situ. Nah, yang kalau dibaca tekstualnya ini kontradiktif dengan ajaran agama kita. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Bahkan saudara-saudara kita yang tinggal di pegunungan juga miara anjing. Kan Nabi Ibrahim 12.000 loh anjingnya. Nabi Ibrahim itu 12.000 untuk jaga kambingnya. Dan setiap satu ekor anjingnya itu dipakaikan emas, galung emas itu 10 gram. Anjingnya Nabi, istri kita kalah tuh.
Ketika ditanya ya Nabi Ibrahim, kenapa kok anjing itu dipakai kalung emas? Ini simbol ketasawufan beliau. Ya ibaratnya di bahasa syariat anjing itu najis, dunia itu emas itu ibaratnya itu juga najis, maka najis bertemu dengan ya itu dia. Kalau kita nggak bisa ajar gitu, karena kita nggak punya emas ya, nggak punya emasnya beri emas dewek. Kalau ulama-ulama dulu itu ahli ulama tasawuf itu merendahkan dunia itu untuk menjaga kolbunya, karena memang semuanya rata-rata dari 39 ulama tasawuf itu orang-orang yang secara finansial punya kekayaan luar biasa, sehingga hati mereka tidak terjebak itu. Termasuk Syajun al-Baghdadi, berarti kalau duit di tangannya tuh bingung dia kalau belum dibagi-bagi gitu. Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani pun sama, ketika misalkan pegang duit dia bingung kalau belum dibagi-bagi gitu. Kalau kita kan bingungnya sebelum dipegang duitnya udah bingung, dapatnya bingung, kebalik-kebalik gitu. Nah itu untuk menjaga kolbu agar tidak masuk hubudutnya. Tapi kalau Imam Qusairi lebih bijak, itu juhud-juhudnya mereka lah, karena setiap imam-imam atau setiap ulama tasawuf itu punya referensi, punya definisi, misalkan kayak juhud itu juga tingkatannya memang berbeda-beda. Kalau ada yang juhud itu meninggalkan dunia, udah meninggalkan dunia saja, bahwa dunia itu enggak. Tapi ada juga yang memang memiliki kekayaan, tapi kekayaannya tidak melalaikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi safatul qulub ini berarti isinya itu pembersihan hati. Biasanya kotornya hati itu dari panca indera, pandangan mata, lisan kita. Ini nih yang akhirnya kotornya ke dalam. Kan saya bilang kalau kotornya badan kita cepat bersihin dan mudah, tapi kalau bersihin batin agak sulit ya. Kan sampai kalau dalam syariat itu najis berat, namanya najis apa? Mughalazoh ya. Ya mughalazoh itu liurnya anjing maksudnya. Yang najis itu liurnya. Kalau nempel itu masih bisa dibersihin, disucikan dengan 7 air campur 1 kalinya dengan tanah gitu. Tapi kalau liur kita maksudnya menyakitkan, kataan menyakitkan orang lain, nggak bisa walaupun 7 lautan buat bersihin air yang tersakiti dengan ucapan kita. Lebih bahaya mana? Najisnya liur anjing apa mulut kita? Ini ngomong nih tersakiti, nggak bisa dicuci dengan 7 samudra sekalipun. Jadi bahayaan mana? Bahayaan mulut kita kan. Nah tasawuf menuntun itu, makanya ketika bicara tasawuf, ini seberapa agama, tidak lagi bicara salah dan benar. Tasawuf itu bicaranya pantas atau tidak pantas. Misalkan gini, kita ini udah usia-usia gini nih, belum ngaji, pantas apa enggak gitu. Rumah dekat musola, dekat masjid, kalau enggak sholat pantas apa enggak gitu. Jadi enggak menyalahkan orang lain, lebih kepada muhasabah diri gitu kajiannya. Kalau salah benar mah masih pikiran, masih itu belum menggunakan kolbu masih ya, kan menilai benar salah emang siapa? Pikiran toh. Jadi pembersihan hati itu sentral, God spotnya di situ manusia itu. Terus apa? Tasawuf, wow ya, waro, tahu waro? Waro tingkatan kita lah, bukan tingkatan arif billah. Waro tingkatan kita itu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau orang waro itu yang subuhat aja nggak mau, jadi apik lah bahasanya waro itu. Ya bukan cuma masalah makanan, termasuk perilaku yang diharamkan juga nggak mau. Waro itu. Nah fa-nya ini yang tingkatan paling tinggi, fa-nya itu fana'ufillah. Tasawuf itu sampai tingkatan fana'ufillah. Ngerti fana'ufillah? Gini, nih gambaran fana'ufillah. Misalkan di HP kita, anggap ini HP nih. Ini ada seorang suami nih,
Dia di depannya itu foto istrinya. Foto istrinya di ya, profil di HP-nya gitu. Dia seorang pekerja, dia seorang hebat itu. Terus temannya bilang, "Bos, ini kita lagi banyak masalah." Kata dia, "Alah, masalah itu semuanya kecil." Justru ketika dia lihat istrinya, justru saya kalau punya masalah dengan istri saya lebih besar ketimbang masalah itu. Jadi panak dengan istri gitu maksudnya. Itu gambaran sederhananya tuh. Jadi nggak takut dengan masalah besar, justru dia takut dengan ya itu sampai foto istri taruh di HP gitu. Nah, orang yang panal pilih dia nggak pernah takut dengan apapun, kecuali dia hanya takut ketika ia melanggar aturan Allah. Itu secara syariat. Kalau ke dalamnya kan panal pilih bahwa kalau kita merasa ada, Allah tidak ada. Ini bahasanya agak dalam nih. Kalau kita merasa nggak ada, Allah akan ada. Kalau kita angkat tangan dan punya masalah, insya Allah akan turun tangan. Bener ya, bahasa terus begitu. Makanya kalau punya persoalan, jangan ngadu ke siapa, bersandarnya kalau angkat tangan kita, Allah pasti akan turun tangan. Tapi kalau kita terus turun tangan, Allah nggak akan. Itu. Jadi orang-orang tasawuf itu bersandarnya hanya kepada Allah. Ya masalah apa aja, itu udah panofil tasawuf. Nah, malam hari ini saya malah nggak ngeh nih Om Pai nih. Kebetulan kemarin kita bicara tentang kolbu, hati ya. Terus pentingnya cahaya kemarin. Nah, saya baru baca ini nih, cahaya matahari yang terang itu. Ini di makalahnya kalau di kitab Iqodul Imam ini di 110. Kalau diterjemah itu 105 apa berapa ya? Diterjemah coba 105. Mutiara Hikmah. Makalah kalau ini bukan makalah Nabi loh, jangan dulu. Ini penatakan dari. Kalau tidak salah 100. Kalau di terjemahannya, kalau di kitab Iqodul Imamnya 101. Makalah yang ke-100 pentingnya cahaya gitu. Ini agak ketauhid. Tapi saya bicara yang gampang dipahami aja. Enggak dalam-dalam banget maksudnya, biar enggak pusing. Ketemu kan? Ya, sebelum dibaca makalahnya kita baca Fatihah. Kita kirim kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, para ulama, khusus kepada pengarang kitab Al-Hikam Ibnu As-Sakandari dan juga Syekh Abdul Jabbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala keberkahan ilmunya kepada kita pada malam hari ini, sehingga Allah dan Rasul memudahkan kita untuk mempelajarinya sekaligus mengamalkannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Al-Hadiniyah wa qinasana bi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi bagian etika kalau teman-teman baca kitab di rumah, ya walaupun tarjim misalnya terjemahan, kitab siapa yang dibaca, Fatihah dulu kepada pengarangnya. Biar itu bagian daripada adabnya. Biar ilmunya ya cepat masuknya ke kitanya, mudah dipahami. Ketemu An-narud zawahir itu ketemu. Hah? Bukan. Ana razawahir bi anwari asarihi wa ana sarair bi anwari awsafi. Di saya 101 di situ. Coba yang ini kalau terjemah beda-beda masalahnya. Yang covernya ada ketua Al-Hikamnya yang sering kayak di share di grup. Kalau terjemah gitu tuh, tergantung yang nyetak. Cuma angkanya aja sebenarnya yang berbeda biasanya. Coba di 105, Mas Hasan biasanya sama ya? Itu 105 ada. Ini aja, biar dibaca Ustaz Irwan aja.
Ini nggak ketemu tadi mana? Ketemu? Anara zawahira bi anwari asarihi wa asara sara'iru bi anwari awsafihi. Itu. Ini sebenarnya hampir sama judul Lamadin ini, sama yang Om yang bikin di banner. 99. Malah jauh banget, malah ke 99. Baca biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana radawahira bi anwari atharihi wa ana rassaraira bi anwari awsafihi. Li ajli dzalika afalat anwarud dawahiri wa lam ta'fal anwarul qulubi was-sarairi. Walidzalika qila inna syamsan nahari taghrubu bil laili wa syamsal qulubi laysat taghibu. Artinya Allah yang menyinari zahir atau alam ini dengan cahaya-cahaya bekas-bekasnya, dan yang menyinari rahasia hati dengan cahaya sifat-sifatnya. Dari itu hilanglah cahaya zahir dan tidak akan hilang cahaya hati dan cahaya rahasia, yakni mata hati. Demikian itulah dikatakan sesungguhnya matahari siang tenggelam di waktu malam, sedang matahari hati tidak pernah tenggelam. Ngerti bahasanya? Ada keterangannya Bang? Coba kali-kali lah, jangan disuapin dulu. Ada keterangannya di situ? Yang dimaksud itu? Ribet nih bahasanya. Kalau nggak ada gurunya repot. Keterangannya? Diresum aja. Keterangannya bahwa alam raya ini bisa terang benderang adalah karena Allah telah menyinarinya dengan cahaya bekas sifat-sifatnya, seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda lain yang dapat dipergunakan manusia untuk membuat alat-alat penerang. Kalau ada orang bisa menciptakan alat-alat penerang seperti lampu neon, lampu pijar, lilin, dan sebagainya, maka pada hakikatnya semua itu adalah ciptaan Allah juga, karena bahan-bahan dasar dan juga ilmu yang dipergunakan untuk menciptakan alat-alat tersebut adalah ciptaan atau pemberian dari Allah. Kalau di Mas Kasan pasti beda keterangannya. Beda kan? Nggak tahu nanti di Mas Hartono beda lagi nih. Di Al-Qur'annya ayatnya surat An-Nur ayat ke-35. Di cuma dari surat An-Nur ayat 36 ya, Pak? 36 atau 35. Allahu nurun. Iya. Ya. Yang artinya Iya, ayatnya dibaca tuh. Emang nggak ada ayatnya di situ? Iya sudah ya. Biar nambah berkah ayatnya dibaca. Surat An-Nur. An-Nur itu ayat ke-24. Surat ke-24. Bener ya? An-Nur itu surat ke-24, bener. Tahu angka 24 rahasianya? Kenapa disebut An-Nur, surat An-Nur ke-24? Hah? Kenapa? Bukan serba kebetulan itu mukjizat, Pak. Surat An-Nur itu surat yang ke-24, benar. Kenapa? Bingung lagi. Iya, Allahu nurun ala nurun. Allahu nurun aja. Fi buyutikum. Kalau itu pakai ta'awudz sama. Ketemu. Tiga lima. Iya, ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, dan tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Ribet ya ayat ini ya. Artinya bingung. Ngartiinnya Allahu nurun ala ya. Ya gini, ke makolahnya dulu. An-naru dhawahiru bi anwari asarihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangi alam semesta. Alam semesta ini alam zahir berarti. Itu dengan cahaya makhluknya. Itu kalau tadi bekas-bekasnya, kesifatannya. Ini saya lebih biar mudah dipahaminya kalau di kitab Fiqhul Imam. Berarti Allah menerangi alam semesta, alam zahir, bumi ini dengan makhluknya, cahaya makhluknya. Matahari, sumber cahaya di alam ini 3. Matahari, bintang, bulan. Ini yang memberikan cahaya kepada alam zahir. Alam zahir, tahu alam zahir ya? Ya, musyahadah yang terlihat. Dan cahaya-cahaya ini itu tidak abadi, pasti akan ada redupnya. Seperti matahari akan tenggelam ketika datang kegelapan. Artinya begini, betapa Allah Maha Rahman kepada kita, memberikan sumber-sumber cahaya. Yang zahir dulu aja yang kelihatan. Coba kita bisa pentingnya cahaya dalam kehidupan. Ini cahaya perumpamaan ya. Kalau diterjemah malah kadang-kadang Allah itu cahaya di atas. Itu bahaya tuh kalau gitu, seolah-olah Allah itu adalah cahaya, padahal Allah itu bukan cahaya. Allah itu pemilik atau pemberi. Pakai lil milki ya. Allah itu bukan cahaya tapi pemilik atau pemberi cahaya. Entah cahaya. Nah misalkan gini, yang zahir aja nih yang gampang. Ini kita bisa membedakan antara mic dan gelas aqua ini karena apa? Karena ada. Coba kalau gelap, kita tidak bisa membedakan mana itu mic, mana itu, karena ada cahaya. Cahayanya dipantulkan ke mata kita. Mata kita dipantulkan lagi melihat benda ini. Nah, sumber-sumber cahaya yang zahir ini kayak matahari, kalau dibilang saya bilang matahari. Cuma itu ada batasan waktunya. Ketika nanti gelap, matahari akan tenggelam, timbul bulan. Coba kalau dulu kita sekolah lah, sumber energi itu apa di alam raya ini? Sumber energi itu apa? Matahari. Nah badan kita dengan disinari matahari maka terkena nih. Ini buat ke fisik maksud saya, yang zahir nih, yang zahir. Maka badan menjadi sehat. Bukankah secara ilmu medis kalau pagi sinar matahari itu mengeluarkan sinar ultraviolet sehingga bagus buat kesehatan. Biasa bayi-bayi dijemur itu. Nah menjelang asar itu inframerah, sinar inframerah. Ini tahu ini manfaatnya?
Iya, jadi ini ayat-ayat kauniyah nih yang harus dibaca. Makanya sekarang sebenarnya zaman teknologi, keyakinan harusnya lebih nambah, harus tambah gampang kita. Dulu orang-orang dulu saya bilang, kalau mau bicara apa namanya jarak jauh kan mesti harus tapak dulu, puasa dulu, tirakat dulu. Kalau sekarang nggak, tinggal mencet, pakai video call. Nah sebenarnya itu energi kan, energi yang diperjalankan. Badan kita ini kantong-kantong energi sebenarnya, cuma dibungkus nih sama jasmani. si mani yang pakai jas, jelek banget namanya ya. Disebut jasmani kenapa? Karena mani dipakein. Kan asal manusia, asal kita tuh apa? Ya mani, terus dipakein jas, jadi mau gagah di mananya. Emang mani laku dijual? Enggak ada harganya. Makanya jangan lupa asal, jangan lupa asal diri. Nah kembali berarti betapa pentingnya cahaya buat kehidupan. Allah ini memfasilitasi buat manusia. Kan kalau dari penciptaan, manusia diciptakan terakhir setelah fasilitasnya sudah Allah siapkan. Mulai dari, kalau di kitab Riyadhus Shalihin tuh ada keterangannya, mulai hari Sabtu tanah, hari Minggu diciptakan ini, hari Rabu sampai hari Jumat diciptakan Nabi Adam kan terakhir. Setelah fasilitasnya sudah ada, tumbuhan sudah ada, hewan-hewan sudah ada, sinar matahari sudah ada, bahkan hujan pertama kali 40 hari itu sudah diturunkan sehingga tumbuh berbagai macam tumbuhan, dan fasilitas itu digunakan buat kepentingan kebutuhan manusia. Betapa sayangnya Allah kepada kita, termasuk sinar matahari. Sinar matahari tiap pagi ngomong sama kita, cuma kita nggak pernah dengar. Coba dengan adanya sinar matahari, apa yang kita tanam menjadi tumbuh. Bunga-bunga mekar juga karena terkena sinar, semua menjadi bercahaya. Betapa pentingnya cahaya buat kehidupan. Dan dengan cahaya itu kita bisa membedakan. Kayak tadi saya bilang, penting cahaya ini cahaya yang paling zahir nih. Penting. Kita tahu bisa membaca juga karena ada cahaya. Bisa membedakan makanan sama racun juga karena adanya cahaya. Betapa penting cahaya. Ini baru yang zahir. Dan cahaya zahir itu terbatas. Ya ini juga kalau dimatiin nanti ada batasnya. Termasuk kemilakulah ini. Walaupun sumbernya nanti ya tetap Allahu nurun ala. Pertama kali yang Allah ciptakan di alam semesta ini nur, cahaya. Tadinya gelap, maka Allah ciptakan nur. Nah nur yang Allah ciptakan pertama nur terpuji namanya, karena dari situ tercipta cahaya-cahaya yang lain, percikan. Cahaya terpuji dalam bahasa Arab disebut Nur Muhammad. Ini jangan disalah tafsirkan nih, bukan Muhammad Rasulullah nih. Kalau yang baca Maulid Deba pasti ngerti. Nur, cahaya. Sehingga terciptalah semua alam ini adanya Nur Muhammad itu. Cahaya terpuji. Ini mah nanti di kaitan Maulid biar tahu. Jadi Allah memberikan begitu cahaya banyak. Ketika malam matahari tugas paginya selesai, datang rembulan ya. Itu matahari ngumpetnya di mana? Matahari itu ngumpetnya di mana? Kalau malam begini. Ya. Maka hebat manusia itu kalau tahu perjalanan dari barat ke timur, bukan dari timur ke barat. Itu hebat tuh, kayak Zulkarnain, tahu perjalanan matahari dari barat ke timur. Kalau dari timur ke barat mah udah biasa kan kita ngelihat tuh. Itu namanya ya biasa lah, semua orang juga tahu. Tapi orang yang mengetahui perjalanan matahari dari barat ke, itu rahasia luar biasa.
Sama dengan lingkaran putaran tawaf saya bilang. Kalau untuk ibadah kadang-kadang berlawanan arus dengan kehidupan. Coba kalau tawaf itu berlawanan dengan putaran jarum jam. Bener ya? Ini kenapa bisa begitu? Berputarnya beda cahaya. Dan ini manfaatnya besar. Itu baru andai saja tidak ada cahaya, tapi cahaya itu akan terlihat terang kalau suasananya gelap. Jadi gelap sama terang sebenarnya bukan perbandingan, tapi harus disandingkan. Cahaya akan lebih terlihat kalau ada gelap. Kalau nggak ada gelap, ya nggak kelihatan. Nah, kehidupan yang Allah gambarkan, maksud saya, terkadang kita senang sama susah, senang susah, siang malam. Nah, bagi mereka yang sudah pada tataran sampai kepada tingkatan keimanannya itu, mereka tidak terkontaminasi dan keadaan itu. Dari dulu malam, dari Allah ciptakan alam ini, malam ya gelap-gelap, siang ya terang. Itu dari dulu. Persoalannya bukan suasana. Persoalannya itu pada diri kita. Saat waktu malam apa yang kita lakukan? Saat kita di waktu siang apa yang kita lakukan? Saat kita mendapatkan kesenangan apa yang kita lakukan? Saat kita mendapatkan kesulitan apa yang kita kerjakan? Itu persoalannya. Karena itu pasti akan ada putarannya. Ada siang, ada senang, ada itu pasti, bukan itu. Nah, kalau kegelapan di alam raya, alam zohir namanya, ini masih, bahkan cahaya ini berbeda-beda tingkatannya. Kalau yang kayak ini kan cuma bisa nerangin saja, tapi nggak bisa tembus ke dalam. Coba kalau kayak buat kalau ngecek dalam tuh rongsen itu dia pakai cahaya bukan? Itu frekuensinya lebih kuat sehingga bisa nembus ke dalam tubuh kita tuh, bisa dilihat paru-parunya, bisa dilihat ini, bisa dilihat. Itu pakai cahaya, cuma frekuensinya lebih besar ketimbang cahaya lampu ini. Kalau cahaya ini cuma dataran aja, yang luaran aja, nggak bisa tembus. Nah, sama nanti manusia dalam perjalanan spiritualnya, mi'rajnya, maksud saya dari zohir ke batin, ini yang kita mau bahas sebenarnya. Ya, kalau dari cahaya yang zohir ini, itu tanda syukur kita bertambah banyak manfaatnya. Bahkan kadang-kadang kita belajarlah jadi seperti matahari. Kan Rasulullah juga disebut, benar ya? Anta syamsun, anta badrun. Maksudnya apa itu? Badrun itu apa sih? Bulan apa? Matahari apa? Bukan itu. Nabi Ibrahim perjalanannya bukan melihat matahari hajar Robi Akbar terus melihat bulan, bukan itu. Matahari dan rembulan yang ada di dalam tubuhnya. Kalau bicara tasawuf, bicara ngaji diri. Kita udah ketemu matahari kita nggak yang di tubuh? Sumber cahaya, sumber energi itu ada pada, kalau di gambaran di alamnya, sumber energi apa? Matahari. Berarti di tubuh kita juga ada sumber energi. Nah, Nabi Ibrahim ketika ketemu sama matahari yang ada di tubuhnya, baru dia mengatakan anna awalul. Nah, udah ketemu Tuhannya. Kita udah ketemu Tuhan. Itu persoalan kita. Kalau bahasa ketemu ntar repot lagi nih. Merasakan kehadiran Allah dalam setiap program kita. Kalau ketemu ntar kayak gini lagi, piece to piece. Jebakannya karena pakai perannya man robi, siapa Tuhanmu, siapa itu pasti gambaran pikiran kita, sosok beral Allah tidak kalau sosok makhluk namanya terbatas. Cahaya. Nah, akhirnya kalau cahaya ini walaupun punya keterbatasan, tapi memang itu bagian kudroh dan ironia Allah dalam alam semesta. Allah berikan kita cahaya matahari, diberikan cahaya rembulan, bintang-bintang. Itu pun menjadi pelajaran kita untuk membaca alam diri. Jadi alam luar, ini badan kita kecil nih, tetapi merupakan gambaran besar alam. Miniaturnya di kita nih.
Jadi kalau ngaji diri mataharinya di sini. Matahari di kita mana? Di tubuh. Hah? Ayo bingung ya. Mikir sendiri lah, ntar nyari dewek. Dan cahaya batin, nah itu maksud saya yang kita mau. Kan kalimat berikutnya wa anna sara wa anna rasarairu bi anwari awsafihi. Dan apa? Cahaya batin itu dari, kalau diterjemah apa tadi? Sifat-sifat Allah ya. Sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah maksudnya. Nah, berarti gini, cahaya batin kita, cahaya batin nih yang ada di tubuh kita, itu tidak akan pernah padam kalau sudah dan memang sebenarnya tidak pernah padam. Cuma cahaya yang ada di tubuh kita itu ketutup. Kolbu kita itu ketutup. Ketutup dengan apa? Hal-hal yang menutupnya. Coba biar sepakat. Sebenarnya aslinya kita makhluk cahaya, bukan sih? Kita makhluk zahir apa makhluk cahaya sebenarnya, hakikatnya? Bingung lagi nih, tanya begini nih. Kita makhluk cahaya apa makhluk zahir? Makhluk ini zahir, hakikatnya. Bingung ya. Nah, biar kolbu kita tercahayakan seperti rembulan matahari itu, maka dengan apa? Sumber cahaya Al-Quran. Jadi biar kolbu kita ini terang seperti matahari, maka sumber nur adalah Al-Quran, ilmu. Ilmu itu sumber cahaya. Kan bahasanya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi kalau kita untuk fisik aja butuh sinar matahari, butuh cahaya matahari, butuh cahaya rembulan untuk kehidupan. Wong untuk batin kita butuh cahaya, dan cahaya itu adalah ilmu. Kalau merasa butuh, kejar cahaya itu. Dan cahaya terbesar itu memang kalau dari perumpamaan ayat tadi, ini saya permudah aja pemahamannya. Dari Allah sumber cahaya dan pemilik cahaya paling besar diturunkan kepada para nabi. Makanya para nabi itu sampai ada bahasa di Qasidah Nabi itu, Nabi Muhammad mataharinya, gitu ya. Maksudnya matahari bukan ono yang menerangi cahaya hati kita. Dengan apa? Dengan pengajaran, dengan ilmu, dengan Al-Quran. Karena Rasulullah bawa cahaya nur, yakni Al-Quran. Makanya jangan jauh dari, kalau pengen, ini ada Quran Qadim di sini nih, hati kita nih, itu miskah, itu seperti lampu, kayak gambarannya. Dulu lampu apa sih yang pakai sumbu itu? Ya, terus ada semprongnya kalau bahasa orang Betawi tuh, yang kaca tuh. Nah, minyak zaitunnya ada minyaknya tuh. Minyaknya udah ada, sumbunya udah ada, semprongnya udah ada, tapi belum disulut, belum nyala nih yang di sini. Nah, maka nyalahkan sulut dengan kita baca Quran. Jadi baca Quran buat menghidupkan Quran yang di sini. Enggak akan bisa cahaya nyala di sini kalau enggak pernah disulut dengan Al-Quran. Paham ini maksud saya? Kenapa kita gelap batin kita? Karena nggak pernah dinyalain dengan cahaya itu. Dan biar hidup cahaya kolbu kita, saya ulang ini. Yang pertama adalah sumber cahaya untuk batin adalah Al-Quran. Baru hidup, ngerti nggak maksud saya? Saya ulang. Di tubuh kita nih ibarat tadi miskah, gambarnya pelita. Pelitanya kayak pelita semprong, ya ngerti lah ya. Ada minyak zaitunnya, minyak zaitun itu. Terus ada sumbunya, terus ada
apa semprongnya namanya apa sih namanya ya, semprong ya. Nah ketika kita baca nanti ini akan nyala, kita baca Quran nyala, maka dari situ timbul baru manusia bercahaya. Bagaimana kita mau kasih cahaya ke orang lain kalau kitanya gelap, jauh dari Quran. Nah pertanyaan kedua, sejauh mana memahami Qurannya lagi? Butuh ilmu. Cahaya akan ketemu cahaya. Al ilmu, coba Allah sering menamakan salah satunya, sering menyebut Quran dalam itu an-nur. Nur, cahaya. Berarti bukan cahaya, itu perumpamaan, kan ayatnya juga Allah memperumpamakan cahaya itu. Jadi bukan cahaya ini permisalan, dipermisalkan biar mudah, ditampakkan oleh yang nyata. Oh kalau ada cahaya ternyata saya gampang nih, nggak mungkin saya bisa salah minum antara kopi sama air, bisa membedakan karena ada cahaya yang terang. Nah ketika kolbu kita tercerahkan dengan cahaya ilmu Quran, maka kita bisa membedakan mana perbuatan yang salah, mana perbuatan yang maka akal kita, itulah matahari kita, kalau sudah tercerahkan, sudah tercahayakan dengan nur ilahiyah, ilmu. Kelebihan manusia dari makhluk lain ada pada akalnya. Akal ini harus dihidupkan dengan cahaya. Benar nggak? Bedanya kita dengan hewan apa? Iya. Makanya ayat yang dibaca dalam kitab Iqatul Iman salah satunya, yakni ayatnya kita baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sungguh manusia diciptakan, ini pakai bahasa insan loh. Laqad khalaqnal insana fi, insan. Berarti kalau insan itu di atas basyar. Manusia punya tahapan, ada basyariah. Basyariah itu bentuk fisikal, ya umum lah, spesies umum. Nah kalau insan berarti levelnya sudah naik nih, sudah mulai tercerahkan. Nah kalau nanti level paling tinggi lagi namanya insan kamil. Makanya Rasulullah julukannya insan kamil. Kalau Rasulullah sempurna, apakah kita bisa jadi insan kamil? Bisa, walaupun tidak sesempurna Rasulullah. Cirinya insan kamil itu, orang insan kamil itu mereka hamba Allah yang sudah kuat ibadahnya dan banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Itu layak disebut insan, kuat ibadahnya sebagai hamba dan banyak memberikan manfaat bagi kehidupan. Kita nyampe di mana ini? Kuat ibadahnya. Terus udah memberikan manfaat apa buat kehidupan? Tahapan. Sering saya bilang gini buat teman-teman dapat suara saya sama rumah. Moto kita nih bagus sebenarnya Sahabatul Ummah itu, walaupun memang pelaksananya agak berat. Di Sahabatul Ummah ini kita sama-sama belajar menjadi ahli ibadah. Ini bahasa kerennya nih, ahli ibadah dan ahli man. Sebenarnya itu rujukannya. Ibadahnya udah aktif. Wah musim hujan gini mah blas sebenarnya. Coba Rasulullah begitu hebat ibadahnya sebagai hamba, apa sih yang Rasulullah, dia Allah nggak pernah nolak Rasulullah. Tapi ingat, mungkin masih bahasa di satu saya. Dalam beragama, masalah keyakinan, keimanan mah berbeda-beda, cahaya pun berbeda-beda. Nanti akan aja. Cahaya paling besar itu kepada Nabi dari Allah, diberikan kepada para Nabi, itu cahaya terbesar. Terus kepada para wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, kepada ulama, itulah sumber-sumber cahaya. Bukan cahaya ini maksud saya, cahaya yang menerangi hati kita. Kita ngaji gini nih, berarti kan mana yang haram, mana yang halal kita tahu, itu yang disebut cahaya. Oh ini perbuatan salah, ini perbuatan benar, itu yang cahaya. Cuma cahaya itu ketutup oleh hawa. Coba sering saya bilang, sholat itu kebenaran bukan, cahaya bukan. Sering ninggalin ya. Berarti kalau ninggalin berarti kita dalam kegelapan. Bahkan as-sholatu mi'rajul. Jadi naikin maksud saya dari tahapan basariyah nih, zohir nih, naik tangga, mi'raj namanya, naik ke batin. Nah batin ini naik tangga, itu mi'raj namanya. Nah kita tahu cahaya ini nih yang zohir.
naikin pemahaman kita, pengetahuan kita ke yang cahaya batin. Cahaya batin itu tidak bisa kayak gini, nggak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi terlihat pada perilakunya. Kalau kolbunya tercerahkan tadi, dia tahu mana yang salah, mana yang. Bukankah makna definisi akal itu bukan otak, memang nggak ada bahasa lain. Otak itu hanya biokomputer. Akal itu nurullah, cahaya Allah yang dititip pada tubuh manusia. Cahaya Allah itu mana akal nih? Yang dititip pada tubuh setiap manusia, sehingga manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang. Kalau kita ngikutin cahaya ini, kita selamat. Kesadaran batin ini yang sering saya bilang gini gampangnya, badan mah sehat, fisik mah orang makannya 4 sehat, 5 subuh. Ngangkat 1 ton kuat, tapi ngangkat sholat subuh 2 rakaat berarti rohaninya. Nah ini antara jasmani sama, kalau Imam Ghazali lebih sederhana teh memanakan ini biar gampang mananya. Berarti cahaya zohir kita butuh matahari, Allah sudah siapin untuk kesehatan fisik, ya. Lalu ada yang lebih kita butuhkan, karena zohir mah nggak akan ketemu Allah. Nanti yang ketemu Allah siapa? Badan apa rohani kita apa jasmani kita? Rohani kita. Maka kalau boleh kita mau berpikir cerdas, semestinya harus tercerahkan, bukan cuma zohir tapi batin kita. Berarti naik tangga nih sampai mi'raj nih. Nah kalau di bahasa tarbiyahnya dari syariat naik ke hakikat nih, bahasa keren nih. Dari syariat naik ke baru ketemu. Keikhlasan akan ketemu kalau sudah pada tingkatan hakikat. Cuma pesan saya, ketika bermasyarakat, bergaul, kita bermasyarakat lah, beragama, bersosial, jangan menampakkan jubah keyakinan kita. Yang kita tampakkan adalah jubah akhlak kita. Rasulullah memang menampakkan keyakinannya enggak, itu rahasia pribadi kita dengan privasi kita kepada Allah. Rasa kita yang tahu, karena iman kita juga berbeda-beda. Makanya cahaya terbesar itu para nabi, dari para nabi akhirnya kepada para wali-walinya Allah, terus kepada para ulama-ulamanya Allah sebagai matahari cahaya bagi kita dalam kehidupan, cahaya batin maksud saya. Akhirnya ke kita nih cahaya itu. Maka betapa ruginya orang jauh dari ulama. Ini adalah dari al-ulama warasatul, yang menuntun kita, yang memimpin kita sehingga kita tahu mana yang salah, mana yang terus dipraktekin. Jangan di teori. Ini mah teori, prakteknya nanti setelah dari sini. Kan saya bilang prakteknya iya, jangan jadi kolektor ilmu. Tahu kolektor ilmu? Nampung doang, tapi nggak pernah diamalkan. Praktekin. Kalau keyakinan mah kudu praktek. Kalau tahu api panas pegang, biar tahu panas beneran, jangan katanya. Jadi agama itu jangan pakai asumsi katanya. Kalau keyakinan ini api panas dipegang. Makanya saya bilang kalau orang belajar keyakinan kadang dibilang orang gila sama orang lain. Api panas dipegang, ya biar kita yakin kan, kita juga megangnya tuh ukuran, kira kamu kebakar kita lepas. Cuma sebatas tahu bahwa api itu, kita iman kita sampai yakin apa baru iman? Hah? Imannya baru di mana? Percaya tapi belum. Oh iya, contohnya masih pusing, urusan rezeki aja masih pusing, berarti belum yakin. Benar nggak? Urusan perut aja masih bikin pusing, berarti belum yakin kepada Allah. Ya emang cuma harus dijemput ya. Ini buat teman-teman, saya bilang kadang-kadang kita begini, kaya miskin itu udah takdirnya Allah. Kalau emang kaya miskin itu bahasa nggak salah. Tapi kalau berpikir halus berarti Allah nggak adil kayak gitu. Berarti hambanya ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih. Mau punya Tuhan yang kayak gitu? Hah? Mau Kang Deni punya Tuhan yang begitu? Enggak, berarti Allah enggak adil. Kekayaan itu sudah Allah sebar seperti air di dalam tanah. Sudah dikasih semua.
Cuma persoalannya kok ada yang kaya, kerjanya lebih rajin, doanya lebih aktif. Yang malas, yang miskin, kerjanya malas, doanya. Yang salah siapa ya? Duit mah nggak punya kaki, kudu dijemput. Bener? Jemput di pabrik, yang dagang-dagang itu jemput. Satu, kalau pengen dapat rezeki. Yang kedua, banyakin memberi, sedekah. Rahasia yang kedua ini yang berat. Rezeki itu kayak ayam. Kalau dikejar susah, tapi kalau dikasih makan datang. Jadi mau ngejar ayam apa mau ayam datang ke kita? Hah? Milih yang mana nih teh? Kita ngejar-ngejar ayam apa ayam biar datang ke kita? Berarti banyakin sedekah teh. Dan itu pasti alam itu merespon. Orang banyak memberi, dia pasti akan banyak menerima. Kan bahasanya gini, ini hukum alam semesta ya, takdir Allah namanya. Barang siapa yang kata yang nanam jagung maka kan panen. Nah itu pintar ngomong bahasa begitu. Berarti barang siapa yang dia memberi maka dia akan banyak menerima. Cuma kan kita itu ketahan nih, buat ono belum, buat ini belum, buat ini belum, mengasih nggak jadinya tuh. Nih saya bilangin, kalau nolong orang belajarlah kayak matahari, biar cahaya di hati kita hidup nih. Cahaya satu dengan Quran kita belajarnya masih baca. Ya nggak apa-apa itu matahapan. Ada sumber cahaya lain dari perilaku kita atau dari sifat Allah. Salah satu sifat Allah saja yang kita amalkan, sifat kerahmanan dah, punya rasa kasih sayang, nolong orang. Berarti kalau ada dorongan di hati mau ngasih duit, kasih aja. Ada pengemis nih, di hati mau ngasih nih. Di sini udah ada dorongan nih, ada niat nih. Itu sebenarnya Allah sudah nyuruh kita. Cuma mikir lagi, buah bensin besok belum ada ini. Enggak jadi tuh. Yang jelas kalau ada dorongan di hati untuk menolong sesama, itu dorongan keberkahan dari Allah. Cuma kadang-kadang kita pakai kesini lagi. Enggak kesini dulu nih, kesini lagi, udah kesini. Di sini udah ada dibilangin, udah ada dorongan nih, bantu orang itu. Ini udah sini, tapi ke sini. Jadi enggak. Ke sini mah mikir lagi. Wah, kalau segini sayang, ke segini buat besok, buat nanti aja lah bulan depan dah. Berarti hati kita masih belum tercerahkan. Sama Pak, mohon maaf, termasuk saya. Kalau hidup kita banyak masalah, berarti kita banyak masalah dengan diri kita sendiri sebenarnya. Kalau belum beres sama urusan orang lain, berarti urusan di dalam aja belum beres. Lah itu kan saya bilang kawinin antara jasmani sama rohani. Rohani itu simbol laki-laki, jasmani ini simbol perempuan. Makanya perlu dihias. Ini mah badan nih, simbol perempuan. Kalau baca Quran coba berpasang-pasangan. Maksudnya kan kalau kita pasti suami istri, padahal yang maksud berpasangan bukan cuma suami istri. Yang maksud Allah menciptakan berpasang-pasangan si jasmani sama itu berpasang di tubuh kita aja. Makanya 1, 2 angkanya 12. 2 ini ketemuin yang 1. Ayo bingung lantar kalau sampai angka begitu. 24 surat An-Nur, la ilaha illallah 12, Muhammad Rasul 12. La ilaha illallah, jadi kalau ditambah berapa? 12 sama 12. Ini sumber cahaya la ilaha Muhammad Rasulullah. Makanya suratnya surat pas nggak itu Quran? Sampai gitunya tuh rahasia Quran. Kita mau gua tahunya ayat surat ke-24 gitu. Yang paling hafal kan kita surat An-Nisa. Surat keberapa An-Nisa? Surat keempat. Emang pengen punya istri 4 itu hafal banget kayak gitu. Laki-laki berarti boleh punya istri. Suratnya surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat keberapa? Ya boleh. Kalau berani. Quran itu sumber cahaya. Cuma memang itu penggaliannya, pemahamannya. Setiap hurufnya ada asrornya, setiap angka dalam Quran ada asrornya. Umat Islam ini terbelakang karena jauh dari Quran. Ya kita kan baru belajar baca, benar ya. Sampai Fatihah coba, dalam sholat Fatihah itu mestinya ningkatin spiritual.
4 rakaat Fatihah sampai 4 kali. Ini yang sebut kita minta Shiratal Mustaqim, ini tangga dari zohir naikin ke batin. Ini mi'raj namanya nih. Dan proses riyadhah paling bagus salat. Makanya sebut kata Nabi as-salatu mi'rajul mukminin. Jadi salat itu mi'raj, orang beruan mi'raj ke langit ke sono kairon, bukan begitu. Jadi zohir naik ke cahaya zohir, jadi mencahayakan batinnya. Itu sholat. Makanya sholat jadi syarat utama. Orang yang nggak sholat berarti tidak melakukan mi'raj, tidak naik tangga spiritualnya, batinnya tetap tidak tercahayakan. Bacaan sholat Fatihah, minta Shiratal. Nah, kalau sudah cahaya dari Allah di kolbu kita, terus akan bercahaya, tidak akan pernah padam, tidak akan padam seperti mata. Itu di bahasa syair sebenarnya. Yang inna syamsan nahari taghrubu bilail. Sinar matahari itu tenggelam kalau datang waktu malam gitu. Tapi kalau cahaya di hati tidak akan pernah padam. Makanya iman kalau sudah masuk ke kolbu nggak keluar lagi. Cuma penutupnya nih, cahaya-cahaya yang nutupin kolbunya dibersihin, itulah tasawuf saya bilang tadi. Kemerasaan, kemelekatan, itu yang nutupin kolbu. Ketutup lagi. Saya bilang kemarin saya gambarin HP itu, cahaya HP itu. Kita ini seru itu cahaya, ketutup kesombongan, iri dengki, keakuan, kemerasaan, kemelekatan, keduniaan. Itu tuh yang nutup tuh. Benci, kesel, marah, itu nutup sehingga enggak nampak cahaya. Coba kalau kita ginilah sederhana. Emang Rasulullah pernah marah-marah? Rasulullah tuh enggak pernah marah, karena marah itu menutup cahaya. Akal ketutup, separuh akalnya hilang. Maksudnya hilang itu ketutup. Jadi enggak cahaya. Nah, salah satu yang membuat kolbu kita tercahaya ilmu. Saya ulang nih. Kalau dalam kehidupan Allah sudah kasih kita sifat rahmannya Allah dengan diberikan sinar matahari, dan itu manfaatnya besar buat kesehatan tubuh kita, dan kita membutuhkan itu. Bahkan lampu ini pun yang hanya terbatas kekuatannya kita butuh, benar. Di rumah kalau nggak ada lampu gelap, nggak nyaman. Cuma yang membuat lampu ini nyala apa coba? Listrik itu apa bahasanya kalau sekolah? Iya. Kita ini punya ruh tapi ada jiwa. Ruh itu sumber energi. Terus jiwa kita ada 2 aplikasi, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau lagi ngaji gini, jiwa pujurnya jangan dibawa, jiwa takwanya bawa. Kalau lagi sholat sama, jiwa pujurnya jangan dibawa, di-offin. Yang di-onin jiwa kita ini lebih, yang onnya lebih jiwa takwanya apa? Jiwa pujurnya on terus. Yang onnya jiwa pujur apa jiwa takwanya? Wah, seudulan wahid itu berarti yang on apa ini? Kita kotor lagi. Kalau hijabnya sudah terbuka, baru. Maksud hijab terbuka, tahu tentang kegoiban. Kegoiban yang dimaksud berarti tahu kekurangan diri. Itu goib yang sebenarnya. Orang yang tahu kegoiban, mereka yang tahu kekurangan dirinya, sehingga dia sibuk memperbaiki dirinya. Kita makan goibnya yang kesono, yang dikejar. Nah itu mah bonus-bonus. Kalau dikasih ngelihat, iya tergantung mental kita. Allah juga sayang. Kalau mental penakut mah mau Allah nggak bakal dikasih ngelihat. Allah juga sayang, ketimbang pingsan di kamar mandi ngeliat gituan. Cuma jiwa manusia itu penasaran, nafsunya dikejar-kejar yang begitu, sehingga dia tidak sadar kegoiban yang aslinya adalah kelemahan dan kekurangan dirinya, sehingga itu tidak diperbaiki.
Makanya semakin orang kenal Tuhannya, semakin dia tahu akan kebodohannya, gitu ya bahasanya. Man arafa nafsahu bahwa arafa rabbahu bahwa rabbahu arafa zahillah. Orang yang tahu dirinya maka dia akan tahu Tuhannya. Kalau dia tahu Tuhannya maka dia tahu akan kelemahan dirinya. Kita ternyata nggak punya apa-apa. Satu itu. Jadi cahayakan kalbu kita dengan ilmu. Satu sumber ilmu adalah sumber cahaya adalah Al-Quran. Itu jangan jauh, pelajari, pahami. Coba ini saya watini pakai persepsi tasawuf ya. Watini wa zaitun, watini wa zaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin. Masuk ke negeri yang aman. Maksudnya apa nih? Kalau kau sudah sampai Tursin, dari watini punya zaitun kayak lampu tadi, maka jiwamu, hatimu tenang. Berarti maksud baladil. Kalau sudah tercerahkan pasti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Karena ada tin dan zaitun itu buah disilogikakan, padahal itu pikiran dan hati. Ada zaitunnya, ada tursin. Tursin itu lembah. Lembah ini maksudnya tempat cahaya. Kolbunya terlembahkan cahaya. Seperti lembah, cahayanya terang, sehingga masuk dalam baladil ketenangan hati. Akalnya sudah tercerahkan. Berarti jadi ahsan tuh, ahsani takwim. Tapi Allah ingetin juga, summa radadnahu asfala. Tapi manusia itu bisa menjadi, kalau akalnya tidak tercerahkan, kolbunya tidak tercerahkan, maka menjadi rendah. Asfala sapilin. Aspal itu di bawah, aspal di atas bawah, diinjek-injek kan. Aspal sapilin. Ya bahasa gampangnya, aspal bisa pilin, diinjek-injek, hina. Illal ladzina amanu wa amilus. Tahu nggak wa amilus sholat maksudnya dalam ayat ini? Wa amilus sholat itu yang sudah kolbunya tercerahkan, badannya semuanya diajak untuk berbuat kebaikan. Matanya diajak kebaikan, telinganya diajak kebaikan, pikirannya diajak kebaikan. Karena kolbunya sudah tercerahkan dengan nur ilahiyah, sudah terbimbing. Itu namanya amal soleh. Amal soleh itu yang sudah ngajak nih semuanya, badan kita sudah terpimpin dengan nur ilahiyah, cahaya ilahiyah. Enggak mungkin kita berbuat kesalahan kalau sudah tercerahkan, tahu cahaya itu. Hebat itu. Kotornya hati, satu, kalau di kitab Minhajul Abidin ini, pandangan mata itu mengotori hati. Ngelihat merendahkan orang lain itu ngotorin hati. Bahkan dari pandangan lahir keinginan, benar. Dari pandangan lahir keinginan, itu lahir dari pandangan. Kalau nggak pernah ngelihat mah nggak pernah kepingin. Itu saya bilang nafsu kita punya 3 tombak nih, bahaya nih. 1 pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga keinginan. Kalau 3 ini tidak tercerahkan, tidak terkendali, jadi nurutin hawa, perasaan ngikutin hawa nafsu jadi masalah. Pikiran ngikutin hawa nafsu liar, enggak terkendali. Keinginan ngikutin hawa nafsu pusing dewek. Maka tugas kita mengendalikan. Dengan apa pengendaliannya? Ketika akal tadi tercerahkan dengan ilmu. Coba keinginan tidak terkendali, nurutin hawa, benar ya? Oh sekarang jebakannya banyak nih teh. Kita hidup ini masih ada hawa nafsu belum sih ya?
Cirinya gini, ini bukan gak boleh ini, latihan maksud saya. Dari hal yang sederhana lah, dari fisik. Kalau orang hidupnya nggak memperten hawa nafsunya, makan itu dia cuma ngilangin rasa lapar, udah. Jadi kalau makan cuma ngilangin rasa, udah berhenti. Berarti makannya tidak ngikutin hawa. Kalau kita kalau belum wareg, tombolnya belum dipencet, oh itu belum berhenti. Berarti makannya sudah ngikutin hawa. Cuma segitu doang tuh latihannya. Bagaimana memasuk hikmah, masuk ilmu. Ilmu dan hikmah itu maksudnya sesuatu hal yang rahasia Allah yang bisa kita buka. Di balik risalah itu ada rahasia Allah. Tidak akan masuk ilmu hikmah ke perut-perut yang penuh. Itu kantong paling jelek isinya. Wah kalau kayak gini ntar pada lapar semua, kuntet-kuntet aja ini ya. Oh iya. Saya latihan. Saya latihan. Saya makan itu hanya ngilangin rasa lapar aja. Kebetulan emang berasnya sedikit. RT belum ngirim, enggak bercanda gitu. Enggak, ulama-ulama itu makannya, tapi lihat Rasulullah makannya sedikit tapi pedangnya 15 kilo loh beratnya kurang lebih. Berarti fisiknya sehat. Orang makan banyak belum tentu badannya sehat. Justru makan terlalu banyak membuat badan gampang kena penyakit. Makan yang ngilangin lapar itu yang jadi sehat. Orang banyak makan akhirnya apa? Kolesterolnya naik, darahnya naik, gulanya. Ini orang banyak makan apa sedikit makan? Hah? Jadi banyak makan tambah sakit. Karena kita pakai nafsu. Bacanya mah bismillah bener. Bismillah berarti udah gak pakai nafsu. Kalau udah bismillah berarti gak boleh ngikutin hawa. Wah bismillah mau keluar terus-terusan. Latihan dari hal yang kecil. Satu itu. Biar tercerahkan kalbu kita maksud saya. Jangan ketutup dengan cahaya ilahiyah. Kalau sudah tahu cahaya, kita hidup ini nyaman. Udah kayak aroma sorgawi aja. Ya nggak terjebak senang susah siang malam. Karena pandangannya nggak ke situ dia. Termasuk dalam ibadah nggak lihat surga neraka karena dia sudah menikmati surga. Semalam ayatnya udah saya bahas sama Mas Supri itu. Saya tahu, saya buka rahasia tentang surga neraka mau Ustaz ada berdua malam bertiga-tiga. Oh ternyata surga di sini bagi. Tahu alamat surga? Ngaji malam Sabtu. Sebelum surga yang sebenarnya ada di Quran informasinya. Emang ngarang-ngarang saya? Enggak. Petunjuknya sudah ada. Quran itu petunjuk benar. Iya petunjuk. Cuma memang butuh penunjuk. Quran itu petunjuk, kita butuh yang menunjukkan jalan gitu maksudnya. Guru maksudnya. Tercerahkan. Ya kesimpulannya gini lah. Ini sebenarnya tadi badan saya habis maghrib ini habis asar malam giginya luar biasa. Sampai nggak kuat ngimamin maghrib saya. Tapi ngaji alikam saya malah seger. Begitu buka kitab malah seger saya. Sampai temanya pun saya belum menemukan apa ini. Karena kalau ikam saya memang nggak pernah nyari-nyari. Biarlah dengan sendirinya. Kalau guru saya bilang ajarin, biar itu dengan datang firasatmu sendiri. Banyak kalau ditanya apa ayat, babnya apa pakai, bingung saya. Kalau kita balik kan, nggak pakai, ya ketemunya aja. Karena Ustaz Dirwan juga itu ayat tabu dibahasnya sama gitu, nyambung aja. Berarti satu frekuensi. Saya baru nggak tadi ompai baca, bener ini lupa saya duduk di sana. Oh, iya ya, cahaya matahari yang terang hanya mampu menerangi alam dan pandangan johirmu saja. Tapi ilmu bisa menerangi. Ini dalam banget bahasanya ini ompai ini. Cuma yang nulisnya ngerti apa orang? Ngerti wong dia baca kitab Ahlikam. Jadi yang penting kalau cahaya yang johir aja penting, apalagi cahaya batin kita. Batin yang sudah tercerahkan, makanya disebut nurani ya. Disebut nur. Nurani itu, nur itu cahaya, an itu Tuhan. Kalau di bahasanya. Cuma kita kan nggak ngerti bahasa Sanskerta gitu. Jadi hati nurani berarti hati yang tercerahkan dengan cahaya
ikutin tuh hati nuranimu. Berarti itu cahaya yang terbimbing. Nah, agar hati terbimbing ada petunjuknya. Allah kasih petunjuknya, yakni Al-Quran. Ada Rasulullah, kalau zaman ada Rasulullah sebagai contoh nyata manusia, ada ulama, ada kekasih-kasih Allah. Itu mereka adalah cahaya-cahaya di muka bumi ini, yang akan menerangi kegelapan kita. Bukan gelap suasana, tapi gelap hati. Coba orang kalau yang kelewat berbuat apa, gelap mata gitu ya, berarti gelap itu nggak enak. Emang yang gelap matanya? Yang dimaksud gelap mata itu apa? Misalkan ada anak bunuh orang tua, itu bahasanya gelap mata, kan berarti bukan mata ini tuh, mata hatinya. Lebih bahaya kalau cuma buta mata kepala, orang bisa mata hatinya lebih tajam. Makanya orang kadang-kadang, mohon maaf, yang lahir kondisi cacat nggak bisa melihat, itu Allah kasih tajam mata batinnya, karena maksiatnya sedikit. Kalau kita mata ini ketutup karena maksiatnya, mata pakai ini yang nih ketutup, makanya pakai kacamata, ada hijab. Kan kalau ada hijab mah wudhunya nggak batal teh. Kalau ngeliat-ngeliat gitu, penting cahaya. Nah, cahaya perumpamaan, permisalan. Jadi cahaya itulah yang bermanfaat kepada kita. Ya, kalau dibaca maulid saya bilang Allahu nurun ala nurin. Terus Rasulullah nurun fauqa, semua cahaya. Kita ini sebenarnya hakikatnya makhluk cahaya. Cuma cahaya kita ketutup dengan hawa nafsu tadi. Karena dibungkus sama si jas pakai mani nih. Jadi si rohaninya, kalau ditimbang jasmani sama rohani beratan mana sih ya? Kalau andanya bisa dipisah ini, jasmani timbang, terus rohaninya timbang, beratan mana? Rohaninya kuntet-kuntet, jasmaninya gitu. Ya, jadi gini saudara yang rahmat Allah, bicara tentang kajian kitab Ahlikam atau kitab-kitab tasawuf yang lainnya, kita mempelajarinya saya dengan santai aja, karena memang penting. Berarti kalau kita ngaji gini, tujuannya adalah biar kita tahu pulang, nggak nyari yang lain. Jadi sibuk memperbaiki diri kita, biar kita tahu pulang. Pulang kemana? Kan asal dari kalimat innalillahi itu jangan nunggu kita mati. Innalillahi wa inna ilaihi artinya apa sih? Innalillahi, sesungguhnya kita. Innalillahi artinya apa coba? Pengen tahu aja saya. Ini jangan-jangan ngomong salah nih selama ini ngartinya nih. Innalillahi artinya apa tuh? Sesungguhnya lillahi, inna lillahi, kita ini milik Allah. Kalau lamnya lil milki, ini mah dari, emang min. Wa inna ilaihi, dan akan kembali pulang ke Allah. Benar, mau pulang. Berarti orang mau pulang itu nggak mesti takut. Pak Yusuf masa pulang dari sini? Berarti innalillahi ini dari sono. Dia karena kemarin nih. Nah nanti balik. Berarti kan asalnya di sono kan. Mau pulang lagi ke sono, nggak berani pulang. Berarti ada masalah. Berarti kalau orang tahu kalau takut mati, berarti punya masalah. Sama aja dengan kita mau pulang ke rumah dewe kok takut, berarti punya masalah. Ngaji tasawuf itu biar kita tahu pulang. Mohon maaf, membuat orang susah mati itu kalau hidupnya cuma ngurusin dunia aja, susah matinya, nggak tahu jalan pulang. Yang paling bahaya bekalnya juga kurang. Dua hal kalau kita persiapkan kalau mau pulang kampung, saya logikan pulang kampung lah. Satu, bekalnya cukupin. Kedua, tahu jalannya. Bener ya? Ibadah cari pahala lah bahasanya, berarti itu ngumpulin bekal tuh. Tapi juga harus ngaji gini biar tahu jalannya, jalan ke Allahnya. Karena ngumpulin bekal terus, tapi nggak tahu jalan pulang, muter-muter. Ya kalau bekalnya banyak, muter-muter gini nyampe ke tujuan. Kalau udah habis tengah jalan, perjalanan kita setelah kematian itu panjang. Tahlilun itu bang 7 minggu, 7 hari. Kesononya
Dewe gelap, nggak ada cahaya. Yang tahlil kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas emang nyampe. Jangan ngandelin gitu. Kita nih biar tahu pulang, coba enak kan, bekal cukup, tahu jalan, cepet nggak? Dan nggak pernah takut. Kematian tuh bel mau pulang. Coba saya tanya yang kerja pabrik, kalau dengar bel pulang seneng apa enggak? Lah kenapa kalau mati takut mau pulang? Alasannya apa? Belum punya bekal, klasik itu mah. Alasan yang sebenarnya kenapa? Demen sama dunianya, mobilnya, rumahnya, bininya, anaknya, itu masih demen banget tuh, kemelekatannya masih nempel. Ntar kalau saya mati, bini saya masih muda, kawin lagi gitu. Makanya hal-hal yang begitu itu, ya itu dah dunia, bukannya nggak boleh, bukan menekan. Ya buat apa kita ngejar sampai habis-habisan, sampai mati-matian? Oh nggak akan dibawa mati. Kalau mau mati-matian nih, model gininya nih, ngaji nih, Kang Eman aja dari satu nyampe jauh-jauh, yang deket malah kagak. Kan lucu. Cari cahaya, coba orang jauh-jauh. Kita mah yang ada cahaya juga nggak diingehin. Emang begitu, Ustaz ada. Kalau Ustaz di kampung Dewa mah kayak daun salam. Tahu kayak daun salam? Kalau menyor asam dicariin kalau lagi butuh. Kalau lagi enggak, iya sama dengan air panas. Tuh kalau di kampung Dewek mah, maka aku dulu siap konsekuensinya. Makanya bodoh temenanan, butuh ya kesan butuh gitu. Kayak air panas susah di kampung Dewek mah. Kalau mau ngopi dicariin, kalau nggak mau ngopi dicuekin. Emang begitu konsekuensinya, nggak usah sakit hati. Maksud saya, emang begono. Tapi bersyukur saya, kalau orang selang nangkanya belum pada mau ngaji, umur saya masih panjang. Kalau orang selang nangka semuanya ngaji, berarti tugasnya selesai, berarti mau pulang. Itu surat ijazah itu. Benar loh. Ketika surat ijazah Nasrullahi wal Fath turun, itu Sayyidina Abu Bakar nangis. Karena Sayyidina Abu Bakar itu perasaan tajam. Nangis Sayyidina Abu Bakar itu. Sampai ditanya sama Sayyidina Umar, ya Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau menangis surah itu? Berarti kalau ijazah Nasrullahi wal Fath, waro'aitan nasrullahi video, semua manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Berarti tugas kerasulan selesai. Kalau tugas kerasulan selesai, berarti tugas Nabi Muhammad selesai, berarti pulang. Nangis. Nah maka kalau orang selanaka masih sedikit, berarti umurnya masih tenang aja udah. Maksud saya biar yang ngaji mah mau 2 orang 3 orang jangan putus asa, ajarin we gitu. Jadi Ustadz mentong-mentong itu buat nyenengin hati maksudnya. Berarti kalau udah ngaji semua ya siap mau pulang kita. Orang meninggal itu ada yang tugasnya selesai meninggal, itu para wali-walinya Allah, para nabi, tugasnya selesai, Allah ambil, makanya nggak kelihatan jasadnya, hilang. Ada yang memang mati, dimatikan oleh Allah untuk diganti, dibersihin dulu di sononya. Ini yang bahaya. Nah jadi buat kita, ya bukan nggak boleh urusan dunia, kita butuh dunia, tetapi jangan sampai membuat gelap hati. Dunia emang ngikutin. Udah saya bilang jangan jauh dari pemilik rezeki. Kalau kita pengen dapat rezeki, kita mah jadi pengejar rezeki tapi jauh pemilik. Susah. Kan caranya tadi saya bilang 2 hal. 1 jemput. Dengan apalah peran kita yang dikasih. Kalau usaha kan masing-masing ada penjahit, ada karyawan. Jemput. Saya aja sering jemput. Walaupun jangan diniatin gitu, kalau Ustadz mengajar lihat dari duit lagi enggak, jangan diniatin gitu. Enggak boleh. Yang kedua, banyak memberi. Rezeki itu kayak ayam. Kalau dikejar susah nangkapnya. Biar datang gimana? Coba buktiin, jangan cuma didengerin. Buktiin, banyaklah memberi. Kan itu bukti syukur, bener. Syukur itu artinya apa sih? Indonesianya? Terima kasih. Berarti 2 kata nih. Saya terima
terus saya terima, terus saya jangan diterima, nggak pernah. Namanya apa kayak gitu? Medit. Makanya nggak ditambah-tambah nikmatnya. Kadang-kadang kita juga pinter sama bocah sama anak kita. Kita tahu nih anak kita di kantongnya masih ada duit, kita kasih 10.000 masih ada goceng, minta lagi nggak kita kasih, lah itu masih ada goceng. Coba kalau habis, kita kasih toh. Kita aja pinter sama anak begitu ngatur duit. Anak minta duit, ayah minta duit, lah itu masih ada 5.000, gitu kan? Karena masih punya. Coba kalau nggak punya duit, ya minta duit nggak punya duit, dikasih. Allah lihat kantong kita, kantongnya masih ada, minta rezeki itu aja masih ada. Makanya kalau pengen dapat rezeki habisin. Nah gelasnya diisi atau kalau kosong RT, kalau nggak kosong mah nggak bakal diisi lagi. Ayo dah mikir ini mah. Ntar sampai ayatnya lantal bilama, tidak sampai kebaikan sebelum kita memberikan apa yang paling kita. Ini sebenarnya saya mau bahas tentang perang ini, perang dengan hal itu. Cuma ayatnya memang bahasanya perang, tapi banyak disalahkan arti karena ini perang fisik, belum enggak. Ayatnya nggak selesai bacanya. Memberi sesuatu yang paling kita sukai dan menerima sesuatu hal yang tidak kita sukai. Nah perang di situ tuh yang susah maksudnya. Ntar dah ayatnya kita bahas di Quran itu. Latihan. Ya memberi itu kan gak bisa dengan rupiah maksud saya. Makanya saya sering ajak teman-teman ini, ayolah yang memang alokasi finansial, kelebihan harta ya memberi manfaat dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang tenaga dengan tenaga. Semua kita dikasih kesempatan yang sama untuk bisa berbuat kebaikan. Ya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Kalau harta enggak, ilmu enggak, tenaga, pakai doa paling enggak. Hadirnya aja udah luar biasa. Ikut pengajian aja udah luar. Berarti ikut berkontribusi memberikan kebaikan, doa, melakukan kebaikan, enggak ada yang disia-sia. Latihan. Mudah-mudahan sih kalau kolbunya tercerahkan, batinnya tercerahkan, paling enggak apa? Sifat ketuhanan itu akan ada pada diri. Salah satunya. Karena akhlak paling tinggi tahaluk bi ahlakil. Berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Itu tingkatan akhlak paling tinggi. Itulah insan kamil, sempurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah bajunya bagus diminta dikasih, sorbannya bagus diminta dikasih gitu. Nabi teh bukan saya. Apa yang diminta nggak pernah nggak dikasih. Kedermawanannya. Kita mau belinya mahal, enak aja lo minta. Ya untung kita bukan, karena Rasul menjadi contoh. Ya itu buat seluruh jamaah, sambil ngobrol aja nanti santai bagi yang mau bertanya. Karena emang kalau tauhid itu agak gimana, karena ngaji rasa itu nggak bisa pakai akal kadang-kadang sebenarnya, cuma bisa dilogikakan sederhana gitu. Nah yang terakhir kalam saya, jangan belajar nyapi tentang dunia, pelan-pelan lah, jangan terlalu netek baik sama dunia. Maksud saya netek sama dunia itu jangan ngejar dunia sampai lupa akhirat gitu maksud saya. Yang waktunya ngaji, waktunya sholat. Ya sebulan 2 kali lah, minggu kedua, minggu keempat. Nambah malam Sabtu apa? Malam Selasa ngaji, atau rati malam Jumat. Zikir itu juga jalan menempuh cahaya. Lewat zikir banyakin zikirnya. Latihan. Terus yang membuat kotornya hati, buang kemelekatan ke dunia. Terus keakuan, kemerasaan, hidup merasa berjasa, buang. Orang kalau hidupnya merasa punya jasa, susah buat ikhlas. Suatu saat aku kecilnya timbul. Aku kecilnya, kalau enggak aku, nah itu mulailah kejebak. Udah bagus nih, udah bagus. Kita udah syariat ngaji, tinggal meluruskan jalannya terus lah. Memang namanya orang mendaki itu pasti jalannya capek. Namanya mau mendaki spiritual ini, dari alam johir ke alam naik gunung ompai.
dan kita belum sampai puncaknya, baru sampai di tengah-tengah udah bilang gunung itu begono, ini begini. Orang-orang tuh baru belum nyampe puncaknya. Kalau udah nyampe puncaknya mah nggak ada masalah, udah sampai titik ujung nggak akan ada terjadinya permasalahan di antara kita, karena kita belum sampai di ujung pucuk gunung itu, baru sampai itu. Terus aja mendaki Mi'raj sampai benar-benar kita di ujung kesadaran kita, sampai Sidratul Muntaha, puncak kesadaran paling tinggi namanya Sidratul. Orang kalau sudah sadar ya nggak mungkin lah melakukan sebuah kesalahan. Dan kesadaran itu bisa timbul ketika kita membuang kemelekatan di dalam diri kita. Kita sama, semuanya sama di hadapan Allah. Kita diciptakan dari bahan yang sama. Sama dengan baju ini. Nih, baju ini beda-beda nih, asalnya dari apa? Mas Hartono baju hitam asalnya dari apa? Kapas. Kurniawan yang putih, terus sarungnya semua asalnya sama dari kapas. Cuma udah jadi baju gini, jadi kiai nih, jadi gagah, sombong lagi. Pakai batik, pejabat, sombong lagi. Padahal lupa, ini terkadang yang membuat kita nih yang membuat kita jubah-jubah kebesaran ini. Satu, yang ketiganya, apa sih yang sudah kita lakukan dalam hidup ini kemanfaatan? Ternyata kalau mau jujur, kita ini belum bisa melakukan apa-apa. Masih banyak keringat orang. Di rumah aja dah, di dapur saya bilang, ada hasil karya kita di dapur kita. Sendok bikinan siapa? Bikin dewek. Kita makan piring-piring bikinan siapa? Enggak, keringat orang di situ. Sampai baju yang kita pakai banyak keringat orang. Ini air minum nih. Nah, ketika kesadaran itu timbul, maka kita hidup menghargai orang. Ternyata kita hidup banyak keringat dari keringat orang. Keakuan itu akan hilang, keegoan itu akan hilang. Sama aja. Nanti urusan ketakwaan ada di kolbu kita. Yang penting tampakkan perilaku kita, akhlak kita. Terus jangan bahasa gini, itu kan ibadah jadi kayak cari pujian orang. Ya enggak, agama memerintahkan liyudhirahu ala dini kulli, tampakkan kebenaran. Tapi yang ditampakkan juga bukan juga keyakinannya, tampakkan akhlaknya. Karena semua esensi agama, semua syariat esensinya adalah menuju kepada akhlak. Salat orientasinya akhlak, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, akhlak. Puasa biar kita ngerasa lapar, biar peduli sama orang. Syariat buahkan kepada itu. Jadi sempurna insya, dan bisa kita lakukan kalau sudah tercerahkan kolbunya dengan nur ilahiyah tadi, dibimbing oleh Allah. Bukan karena kita, tapi dapat bimbingan. Itu yang disebut hidayah, yang sering kita minta dalam Fatihah. Kita kesini pun karena hidayah Allah, bukan karena kita yang hebat. Yang di atas belum tentu lebih mulia ketimbang yang di bawah. Yang di bawah belum tentu hina ketimbang yang di atas. Ruang kedudukan kita tugas aja. Selebihnya kita sama-sama sebagai hamba Allah. Lebih hina lagi sebagai makhluk Allah sama. Kalau sebagai makhluk apa bedanya? Mohon maaf kita dengan anjing. Sama tuh. Jadi tidak ada peluang untuk menghina makhluk. Nanti yang marah yang menciptanya loh. Nah ya Pak. Terakhir mungkin hari ini, karena tadi sudah baca Asmaul Husna, kita baca Fatihah aja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, termasuk buat pribadi saya belajar. Hidup ini memang terus belajar, nggak ada selesainya. Tidak ada pensiun belajar, tidak ada ngaji pensiun ya, ngaji pensiun nggak ada sampai kita meninggal dunia. Ya mudah kalau istiqomahkan lah biar nambah. Saya yakin kalau ilmunya bertambah, ibadahnya juga lebih sempurna. Terus juga
semakin menambah hasanah ilmu kita tentang agama kita, semakin paham, semakin betapa merasakan manisnya ajaran agama kita, indahnya ajaran agama kita. Itulah gambaran surgawi sesungguhnya ketika kita sudah memahami tentang ajaran agama Islam yang kita pelajari. Ya semoga Allah meridhai atas apa yang kita lakukan adalah hadis ini ya. Wa sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Ya bagi mungkin yang mau bertanya, mungkin silakan sambil santai aja. Kalau memang ada mau ditanyakan, nanti sambil santai aja. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi